Ada kalanya hidup ini seperti ironi yang pahit. Kita bangun pagi, tubuh masih berat, kepala penuh beban, tapi tetap memaksa diri keluar rumah dengan senyum palsu. Di balik senyum itu, ada satu kalimat yang sering kita sembunyikan dari dunia. Capek. Gue capek banget. Capek ngejar uang. Capek ngitung sisa saldo yang nggak pernah nambah. Capek kerja keras tapi nggak pernah merasa cukup. Pernah nggak lo ngerasa kayak jadi budak yang dipaksa lari di atas treadmill? Lo lari sekuat tenaga, napas ngos-ngosan, keringat bercucuran, tapi lo sadar lo nggak pernah maju kemana-mana. Begitulah rasanya hidup kalau satu-satunya hal yang lo kejar cuman uang. Uang seolah jadi pusat semesta. Semua keputusan hidup diukur dari berapa yang bisa gue dapetin. Dan akhirnya kita kehilangan satu hal paling berharga, jiwa kita sendiri. Bab 1, ilusi besar yang kita percaya. Kita hidup di zaman di mana sukses didefinisikan dengan angka di rekening, rumah megah, mobil mengkilap, dan foto liburan di Instagram. Kita percaya semakin besar harta, semakin tinggi derajat. Semakin banyak uang, semakin besar rasa aman. Tapi, bener nggak kenyataannya gitu? Coba perhatikan. Banyak orang yang udah punya semuanya. Bisnis besar, rumah megah, bahkan saldo miliaran. Tapi hatinya tetap kosong, gelisah, gampang marah, dan nggak pernah benar-benar bahagia. Kenapa? Karena mereka lupa uang itu cuma alat. Dia bisa beli kasur empuk tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Dia bisa beli makanan enak tapi nggak bisa beli selera yang sehat. Dia bisa beli rumah besar tapi nggak bisa beli kehangatan di dalamnya. Uang mah nggak kesalah. Tapi ketika lo jadikan uang sebagai Tuhan kecil dalam hidup lo, disitulah masalah besar dimulai. Bab 2, hidup yang salah arah. Bayangin lo lagi naik mobil, tapi GPS lo rusak. Lo pikir lo menuju tujuan padahal lo nyasar. Itulah hidup kita waktu ngejar uang tanpa arah spiritual. Kita pikir makin sibuk, makin keras kerja, makin banyak target, makin dekat dengan kebahagiaan. Padahal yang terjadi kita malah menjauh dari diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang rela kerja lembur, banting tulang, bahkan ngorbanin waktu sama keluarga demi ngejar uang, tapi akhirnya apa? Uang dapat, tapi kesehatan rusak. Anak-anak kehilangan kasih sayang, hati kosong. Allah pernah bilang dalam Quran, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat Al-Anfal ayat 2. Ayat ini kayak tamparan. Uang dan harta itu bukan tujuan, tapi ujian. Kita yang sering salah kaprah, sibuk ngejar ujian, lupa ngejar nilai sebenarnya. Bab 3 dari kacamata tasawuf. Uang itu bayangan. Dalam ilmu tasawuf, dunia ini disebut bayangan. Segala sesuatu yang lo lihat, yang lo genggam, yang lo kejar, itu cuma ilusi fana. Termasuk uang. Bayangan gak pernah bisa lo peluk. Semakin lo kejar, semakin dia menjauh. Begitu juga uang. Kalau lo kejar dengan nafsu, dia makin menjauh. Tapi kalau lo ikhlas fokus pada cahaya Allah, bayangan itu justru akan ikut dengan sendirinya. Jalaluddin Rumi pernah bilang, janganlah engkau menjadi budak uang karena uang hanyalah tamu di rumah dunia. Jadikanlah hatimu istana bagi sang raja, maka tamu pun akan datang dengan sendirinya. Artinya apa? Kalau lo jadikan Allah pusat hidup lo, maka uang akan jadi tamu yang datang sendiri. Tapi kalau lo pusatkan hidup buat ngejar uang, maka lo cuma akan jadi budak bayangan. Bab 4, kenapa uang gak pernah ngejar lo? Lo sadar nggak? Kenapa selama ini lo capek ngejar tapi nggak pernah dikejar? Ada beberapa alasan batinnya. 1. Hati lo penuh takut. Ketakutan bikin vibrasi lo rendah. Lo takut miskin, takut gagal, takut nggak punya uang. Energi takut itu bikin rezeki menjauh. 2. Lo kerja buat nafsu, bukan buat nilai. Kalau tujuan lo cuma pengen kaya biar dipandang, biar dianggap, biar bisa pamer, maka uang datang bukan buat nemanin tapi buat nguji. Dan biasanya habis itu pergi. 3. Lo lupa koneksi ke sumber asli. Rezeki itu asalnya dari Allah, bukan dari bos, bukan dari klien, bukan dari bisnis. Kalau lo disconnect darinya, ya wajar kalau aliran rezeki mampet. Bab 5, cara biar uang ngejar lo. Sekarang pertanyaannya, gimana biar uang justru yang ngejar lo? 1. Riset niat. Kerja bukan cuma buat uang, kerja buat ibadah, kerja buat manfaat, kerja buat nambah nilai diri. 2. Bangun energi syukur. Bersyukur bikin lo magnet. Semakin lo syukuri yang kecil, semakin besar yang datang. 3. Sedekah biar uang nggak jadi Tuhan. Kalau lo rela ngeluarin, artinya uang nggak jadi pusat. Justru Allah bakal ganti berlipat-lipat. 4. Zikir. Riset frekuensi. Waktu lo zikir, hati lo tenang. Vibrasi lo naik, dan hukum alamnya. Rezeki suka datang ke hati yang tenang,
bukan ke hati yang penuh panik. 5. Ikhlas melepas. Kalau lu terlalu nempel sama uang, dia pergi. Kalau lu ikhlas, dia balik lagi. Sama kayak kupu-kupu, makin lu kejar makin kabur. Tapi kalau lu diam tenang, dia hinggap di bahu lu. Bab 6. Cerita hidup yang menggugah. Ada seorang teman gue dulu. Dia kerja mati-matian di perusahaan multinasional. Gajinya gede, tapi tiap hari dia bilang, gue capek banget. Badan drop, rumah tangga hampir hancur, hatinya selalu gelisah. Sampai suatu hari dia kena PHK. Dunia runtuh. Dia panik. Tapi dari situlah titik balik dimulai. Dia belajar sholat lebih khusyuk, zikir tiap pagi, mulai bisnis kecil dengan niat bermanfaat bukan sekadar kaya. Ajaibnya, rezekinya justru ngalir lebih lancar. Bukan cuma uang tapi juga ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis. Dia bilang, dulu gue ngejar uang tapi uang gak pernah ngejar gue. Sekarang gue ngejar Allah, dan uang malah datang sendiri. Bab 7, pertanyaan yang gak bisa lo hindari. Sekarang gue mau tanya sama lo, kalau lo terus ngejar uang tanpa arah, sampai kapan lo kuat? Kalau uang jadi satu-satunya alasan lo bangun pagi, apa lo yakin lo nggak akan kehilangan diri sendiri? Dan kalau nanti tiba waktunya lo dipanggil, apa uang bisa nemenin lo di liang lahat? Hidup ini terlalu singkat buat dihabisin cuman buat ngejar angka. Jangan biarin jiwa lo kering gara-gara salah fokus. Uang itu memang penting, tapi dia bukan pusat hidup. Pusat hidup lo adalah Allah, sumber dari segala rezeki. Kalau lo merasa narasi ini nyentuh hati lo, gue cuma minta satu hal. Berhenti sejenak, tarik napas panjang, lalu tanyain ke diri lo sendiri. Selama ini gue ngejar uang, atau gue ngejar cahaya? Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, bantu nafas baru buat terus hidup. Klik tombol subscribe bukan buat gue, tapi buat diri lo sendiri. Supaya tiap kali lo hampir lupa arah, ada suara yang ngingetin lo lagi. Karena di sini, kita bukan sekadar bikin konten. Kita lagi sama-sama nyari jalan pulang ke hati. Ajaibnya, rezekinya justru ngalir lebih lancar. Bukan cuma uang tapi juga ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis. Dia bilang, dulu gue ngejar uang tapi uang gak pernah ngejar gue. Sekarang gue ngejar Allah, dan uang malah datang sendiri. Bab 7, pertanyaan yang gak bisa lo hindari. Sekarang gue mau tanya sama lo, kalau lo terus ngejar uang tanpa arah, sampai kapan lo kuat? Kalau uang jadi satu-satunya alasan lo bangun pagi, apa lo yakin lo gak akan kehilangan diri sendiri? Dan kalau nanti tiba waktunya lo dipanggil, apa uang bisa nemenin lo di liang lahat? Hidup ini terlalu singkat buat dihabisin cuman buat ngejar angka. Jangan biarin jiwa lo kering gara-gara salah fokus. Uang itu memang penting, tapi dia bukan pusat hidup. Pusat hidup lo adalah Allah, sumber dari segala rezeki. Kalau lo merasa narasi ini nyentuh hati lo, gue cuma minta satu hal. Berhenti sejenak, tarik napas panjang, lalu tanyain ke diri lo sendiri. Selama ini gue ngejar uang, atau gue ngejar cahaya? Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, bantu nafas baru buat terus hidup. Klik tombol subscribe bukan buat gue, tapi buat diri lo sendiri. Supaya tiap kali lo hampir lupa arah, ada suara yang ngingetin lo lagi. Karena di sini, kita bukan sekadar bikin konten. Kita lagi sama-sama nyari jalan pulang ke hati.